Akhirnya kisah Romeo and Juliet di Indonesia ini berakhir dengan ditetapkannya tersangka si Romeo-nya karena Julietnya sudah sadar ya dari guna-guna. Kita juga patut mengapresiasi kepolisian saat ini yang garcep ya menangani kasus ini. Jadi nggak perlu lagi nih ada huru-hara ini lagi, capek gue ngeliatnya di TikTok. Tapi ada satu nih yang gue sorotin ini, pernyataan si pengacaranya yang juga jadi tersangka ini ya. Ini keterangannya kayak gini. Ya kalau misalnya nanti si Loli ini Laura ya bilangnya ya. Si Laura ini itu terbukti melakukan abortion, ya berarti nanti kita bisa ngelaporin ini ya. Kita bisa laporin balik dong. Dia kena pasal dong ya kan. Walaupun si Padelnya ini tahu gitu, tapi dia kan bisa ngelarang. Gue jadi kayak rada-rada bingung gitu ya. Bang, lu kagak tahu ya? Hah? Misalnya ada tindakan abortion ya yang dilakukan anak di bawah umur itu nggak dikenakan pasal bang, apalagi kalau misalnya tindakan tersebut di bawah paksaan bang, anak di bawah umur, pasal itu berlaku untuk perempuan dewasa. Heran gue, pengacara kok sampai kayak gitu nggak tahu, bisa nggak sih, lu itu jadi pengacara Google aja, Google, ngerti dulu pasal-pasalnya baru lu ngomong gitu loh. Ini gimana ceritanya Fadel? Kok bisa kamu di penjara? Bisa kamu pakai baju orange? Gimana ceritanya itu? Ayo katakan kepadaku. Gimana ceritanya itu ya kan? Ini pasti berita-berita booming ya. Lagi-lagi Fadel, Loli, drama-drama udah lama loh drama kalian ya, setahun sudah kami nunggu nih ya. Akhirnya kalian di penjara juga. Apa ini kasusnya? Kira-kira tunggu di Nah, kalau ini Nikita Mirzani itu menemukan adanya mutasi rekening, yang mana uang itu diduga adalah milik Loli pribadi, milik Laura. Nah, ini kan berarti sudah ada unsur-unsur penggunaan uang pribadi anaknya Nikita. Jadi nggak cuma sekedar pacaran ala-ala remaja yang kebablasan, tapi juga sudah ada pemanfaatan ya. Dan apabila ini uang juga nggak usah melihat secara nominalnya berapa-berapa lah, tapi yang namanya uang orang kita pakai itu ya sama aja, mau cuma 1.000 perak, mau 1 miliar, uangnya ya sama. Jatuhnya itu apa? Ngerampok itu namanya, ngerampok secara halus. Jadi kalau bisa dibuktikan dugaan ini oleh Nikita Mirzani di pengadilan, itu nggak cuma Fadel doang yang masuk, sekeluarga itu. Karena kan dicek itu rekeningnya, transferannya kemana. Terus nanti dibuka lagi, dari situ pakai buat apa aja. Dipakai buat beli sedikit pulsa atau beli kuota juga udah termasuk rampok. Oh iya dong, lah bukan duit dia kok, duitnya anak orang di bawah umur. Nah apalagi dengar ceritanya si Laura, dia tidak mendapatkan makanan, bahkan sampai hal yang prinsip ya, yang hari-hari lah, primer, kebutuhan primer, makan minumnya aja kayak mesti minta. Lah kan bener-bener keterlaluan banget. Jadi nggak cuma sekedar pacaran anak ABG ya say, tapi sudah ada bentuk penelantaran, terus juga memanfaatkan ya, memanipulasi kayak gitu loh. Itu diduga seperti itu, dieksploitasi betul. Anak ini karena di bawah umur, masih bisa, apalagi dia jauh dari keluarganya, tidak punya tempat tinggal, akhirnya bisa dipengaruhi dan ditakut-takuti. Nah nanti juga psikolog, aku sangat berharap di pengadilan itu ada psikolog juga, psikolog anak ya, yang udah melakukan tes buat Laura, dilihat traumanya di mana. Apakah ada bentuk-bentuk intimidasi terhadap Laura, baik untuk kasusnya soal uangnya endorsementnya Laura, ataupun dalam soal yang lainnya yang lebih berbahaya lagi tuh, yang menjerat si Fadel ya, yang diduga ada abortion itu. 7 perlakuan buruk Fadel Bajideh ke Loli, terbaru ancam laporkan balik ke polisi. Fadel Bajideh dikabarkan melakukan perilaku buruk kepada Laura Mirzani, anak Nikita Mirzani. Hal ini diduga karena terjadi selama mereka berpacaran beberapa waktu yang lalu. Terbaru, Fadel Bajideh melalui kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution menyatakan berencana akan melaporkan balik Laura Mirzani dan Nikita Mirzani. Langkah hukum ini bakal ditempuh setelah pria 20 tahun itu ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Kecurigaan bahwa Fadel memanfaatkan hubungan dengan Loli untuk keuntungan pribadinya
terutama dalam hal keuangan. Loli dikabarkan sering kesulitan finansial karena penghasilannya ditransfer ke rekening kakak Fadel sendiri. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Asman mengatakan Loli bisa dipidana karena dia yang meminum obat dengan Sprite untuk menggugurkan janinnya, begitu. Jadi ke depan Bang, cobalah kita kasih edukasi itu yang benar ke masyarakat terkait dengan case ataupun permasalahan yang sedang kita tangani. Jadi bukan seperti yang Abang sampaikan di video itu, Loli itu adalah korban Bang, ya. Sekalipun Loli yang minum obat menggunakan dengan Sprite untuk menggugurkan janinnya, tetapi perbuatan Loli itu tidak berdiri sendiri Bang. Artinya apa? Niat ataupun keinginan untuk melakukan itu bukan datang dari Loli. Loli menjadi korban bujuk rayu, tipu daya, ajakan ataupun suruhan dari seseorang yang sudah menjadi tersangka kemarin itu, yaitu Fadel, kliennya Bang Rasman ya. Loli itu korban. Jadi perbuatan Loli yang meminum obat menggunakan Sprite untuk menggugurkan janinnya itu tidak bisa menjadi dasar Loli bisa dipidanakan atau Loli menjadi pelaku dari dugaan tindak pidana aborsi. Keliru Bang. Kalau seperti itu cara pandang ataupun penerapan hukumnya Bang, maka tidak akan ada orang yang membujuk, mengarahkan, mengajak, menyuruh untuk melakukan aborsi. Orang-orang seperti itu tidak akan bisa dijerat pakai hukum kalau kerangka berpikirnya seperti yang disampaikan oleh Bang Rasman, begitu Bang. Jadi itu keliru. Loli itu adalah korban, sekalipun dia melakukan tindakan memakan obat, meminum Sprite untuk menggugurkan janinnya, justru dia adalah korban dari tipu daya, bujuk rayu, hasutan untuk melakukan aborsi. Seperti apa caranya Loli dibujuk rayu, dihasut, itu biar nanti penyidik yang mengungkapnya Bang, dan biar nanti penuntut umum yang membuktikannya di persidangan. Tetapi tegas saya katakan, dalam hal ini Abang kembali lagi keliru menyampaikan tentang penerapan hukum. Selanjutnya, Loli juga mengaku telah hamil pada 9 Mei tahun 2024 setelah 10 kali berhubungan dengan Fadel Bajideh. Ia kemudian menggugurkan kandungannya dengan mengonsumsi pil dan minum Sprite. Tindakan yang diduga disaksikan Fadel melalui video call. Fadel resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan persetubuhan dan anak di bawah umur, yaitu Laura Meizani. Ketika Loli menghadapi masalah, keluarga Fadel diduga memilih untuk tidak ikut campur dan terkesan mengasingkannya, menunjukkan kurangnya dukungan emosional. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Baru-baru ini ramai dibahas di media sosial terkait penangkapan penahanannya Fadel Bajideh atas dugaan tindak pidana persetubuhan, pencabulan atau dugaan aborsi tidak sesuai ketentuan, teman-teman. Mari kita kupas secara hukum. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan, ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian adapun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama M yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor via B. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka via B. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka via B karena perbuatan tersangka via B tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor Dalam hukum Indonesia, kategori anak itu adalah orang yang di bawah 18 tahun berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi walaupun kategorinya suka, sama-sama mau, tidak bisa, tetap ada batasan yang harus diperhatikan terhadap anak-anak di bawah umur. Ancaman hukumannya 15 tahun. Pasal yang diterapkan untuk Fadel Bajideh adalah pasal 76D junto pasal 81 Undang-Undang. Yang terakhir, Loli sering tidak memiliki uang saat berpacaran dengan Fadel Bajideh karena diduga semua penghasilannya ditransfer ke rekening kakak Fadel sendiri.
menunjukkan adanya kontrol finansial yang sangat berlebihan. Nikita Mirzani mengungkapkan rasa sakit dan dendam atas perlakuan buruk Fadel dan keluarganya terhadap Laura Meizani. Disebutkan bahwa selama pacaran dengan Fadel, sang anak hidup susah sehingga terpaksa meminum air mentah dan nyaris konsumsi nasi basi. Terbaru, Rasman Arif Nasution memastikan akan melaporkan balik Laura Meizani sebagai respon atas status kliennya sebagai tersangka. Ia menduga bahwa atas inisiatifnya sendiri, hal ini berdasarkan pengakuannya dalam berita acara pemeriksaan. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.